Hi curious people, Maudia Yunda here. Welcome again in my book list di mana aku sharing kisi-kisi menarik dari buku-buku yang aku baca. Dan dari semua isi buku itu aku akan sharing 3 insights yang personally menarik banget buat aku. Hari ini kita akan membedah buku The Originals by Adam Grant. Adam Grant adalah seorang psikolog dan penulis Amerika yang saat ini menjadi profesor di Wharton School of UPenn. And he specializes in organizational psychology. So super cool person. Dan di buku ini dia menggunakan banyak riset, kisah nyata, pokoknya contoh-contoh gitu ya menjelaskan kenapa sih successful innovators or originals bisa berhasil ataupun gagal. And I learned so much from this book. I learned how to think originally. Aku belajar gimana sih caranya meningkatkan potensi aku sebagai a successful innovator. Insight pertama. Procrastination is not a bad thing. Menunda itu belum tentu buruk ternyata. Dan ini tuh sebenarnya lumayan mengagetkan ya, karena kan kita sering banget dikasih tahu kalau menunda itu pokoknya jangan deh, it's such a bad thing. And we have to do things then and there. We have to do things now. Ditambah lagi, hampir setiap buku self-help yang aku baca itu selalu bilang orang-orang sukses itu gak pernah menunda. Tapi ternyata di buku ini ada banyak momen-momen jenius yang berasal dari penundaan. So for example, kata-kata I have a dream karya Martin Luther King itu sebenarnya hasil improvisasi. Dan alasan kenapa sih bisa improvisasi? Itu ternyata karena Martin Luther King was not that ready. Baru mulai nulis pidatonya malam sebelumnya. Dan karena itu justru Martin Luther King lebih terbuka untuk ide-ide baru. So, menurut Adam Grant, improvisasi itu menunjukkan bahwa penundaan kadang-kadang justru memberikan ruang bagi otak manusia untuk mengembangkan ide-ide lain yang cemerlang. Karena kita justru lebih terbuka gitu dengan ide-ide baru yang bermunculan mungkin lebih secara spontan. So, implikasinya mungkin kita harus memanfaatkan penundaan sebagai strategi. Pada saat kita nyari ide, di situ kita bertahap ya berjalan sambil membuka otak kita kepada ide-ide baru. Another example adalah Leonardo da Vinci yang ternyata adalah sosok yang lumayan suka menunda. Jadi lukisan Mona Lisa itu memerlukan waktu 16 tahun untuk akhirnya selesai. Dan in that time, Da Vinci itu bereksperimen dengan ilusi optik dan teknis melukis lainnya. Dan karena bereksperimen, ia kembali ke Mona Lisa dengan pola pikir dan ide baru yang berbeda. Dan hasilnya as you all know. Insight nomor 2 yang gak kalah mengagetkan, quantity of ideas is important. Jumlah ide itu penting. Menurut Adam Grant, semakin banyak ide yang kita produksi, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas ide kita. And that's interesting karena banyak banget orang yang bilang quality over quantity. Tapi menariknya dalam hal ide, kuantitas dan kualitas itu sama pentingnya. Hal ini didukung oleh penelitian dari psikolog yang menemukan bahwa individu-individu nih yang kita anggap kreatif atau inovatif umumnya nggak selalu menghasilkan ide yang lebih baik. Tapi mereka menghasilkan lebih banyak ide daripada yang lain. So interesting, right? Karena mereka punya banyak sekali ide, maka kemungkinannya lebih tinggi untuk mereka mengembangkan ide-ide yang brilian. Ada contoh nih dari buku Pablo Picasso. Picasso kan terkenal dengan beberapa karya seni ya, tapi nggak banyak yang tahu kalau portfolionya tuh sebenarnya ribuan. Patung, lukisan, gambar, puluhan ribu gitu. Jadi banyaknya karya-karya Picasso itu akhirnya melahirkan beberapa ide-ide berkualitas yang mendorongnya ke kesuksesan. Berarti nih, sebaiknya kita jangan hanya berfokus pada beberapa ide berkualitas aja. Malah kita harus menghasilkan ide sebanyak mungkin. Menurut Adam Grant, kita harus memberi waktu bagi ide-ide untuk datang juga. Oleh karena itu, kita jangan mudah menolak ide atau memaksakan ide apapun juga. We have to stay open so that we can produce as many ideas as possible. Insight ketiga, and one of my favorites, mencoba bidang baru itu penting.
Ada satu studi besar yang dibahas di bukunya, di mana mereka membandingkan para ilmuwan pemenang Nobel Prize dengan rekan-rekan mereka yang berprestasi juga tapi nggak memenangkan Nobel Prize. Jadi studi ini tuh trying to identify apa aja sih skills atau personality yang membedakan para pemenang Nobel Prize ini. Dan apa aja yang membuat karya mereka itu bisa ke next level. Awalnya aku nih langsung berasumsi, ini pasti karena mereka lebih rajin, kerja lebih keras, atau lebih sering menghabiskan waktu di lab gitu kan. Tapi ternyata sebaliknya, and this is so shocking. Mereka menemukan bahwa itu tidak terjadi sama sekali, but actually yang membedakan adalah kecenderungan para ilmuwan untuk mencoba bidang-bidang lain. Jadi pemenang hadiah Nobel biasanya terlibat dalam musik, seni, kerajinan, menulis, atau some theatrical arts. And this is super interesting, it's super unexpected. Dan walaupun kita tetap harus careful, correlation doesn't always equal causation. Tapi paling enggak kita bisa mikir orang yang memiliki minat yang bervariasi mungkin bisa melihat dari sudut yang berbeda. Dan ide-ide atau inovasi-inovasi dari bidang tersebut itu bisa mereka bawa juga ke karya mereka yang sedang mereka jalani sekarang. And now, so what? How do we put the book into action? Menurut aku insight yang pertama yang soal penundaan itu agak tricky ya. Karena nggak semua hal di dunia ini tuh bisa kita tunda. There are deadlines in life. Tapi mungkin untuk project-project kreatif atau hal-hal yang more idea based, mungkin akan aku beri ruang lebih banyak gitu ya dengan penundaan tadi supaya bisa semakin matang. And finally, I just want to say that I really appreciate this book karena benar-benar membuat aku bertanya tentang asumsi-asumsi aku yang lama. Dan aku paling suka kalau misalnya ada something that challenges the way that I think, because then I know that I'm growing. So anyways, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. I definitely read them. Dan jangan lupa untuk subscribe and turn on notifications to make sure that you don't miss any of my videos. Bye!